terutama pas mereka kandang gitu kan, bermain di Thailand lawan China, aturan targetnya itu menang ya. Walaupun lawan Singapura main di tandang mereka udah menang, tapi ya mungkin seperti itu, memasang target yang lebih. Jadi ketika ada kesalahan sekecil pun, pada kesalahan sekecil pun segede biji, mereka langsung pecat-pecat aja. Hey ho Oscarian, welcome back di Bola Oscaria. Di konten Bola Oscaria kali ini kita akan ngobrolin timnas Indonesia lagi guys ya. Khususnya itu seputar Coach STY lagi ya, Sintayong lagi ya. Sebelum kita bahas, kita sambil ngerokok dulu ya guys ya. Rokok ngopi dulu nih, biar obrolannya itu santai guys, santuy. Oke, kita tahu timnas kita lagi berduka ya, lagi meredup, bukan meredup ya, lagi turun lah. Ya wajar sih ya. Semua tim sepak bola juga kayak gitu ya, ada turunnya, ada naiknya. Bahkan bukan hanya di tim sepak bola di dunia nyata ya. Lu kalau main bola aja gitu kan, di PES gitu kan, di game, kadang pas lu sebelum mulai pertandingan, lu kan setting dulu tuh formasi ya. Lu lihat-lihat ada pemain yang turun, ada pemain yang naik, kan ada tuh logonya ya. Logo turun lah, logo naik lah, warna merah. Di PES pun seperti itu. Ya kalau di dunia nyata ya sepak bola juga pemain-pemainnya seperti itu. Kadang turun, kadang naik gitu kan. Dan juga pelatihnya seperti itu. Bahkan pelatih Thailand sendiri ya, Manu Polking, itu kan bagus ya. Khususnya itu di kawasan Asia Tenggara. Walaupun di kawasan Asia belum bisa dibilang bagus juga nih si Manu Polking ya, pelatih Thailand. Tapi untuk kawasan Asia Tenggara, ASEAN, ini pelatih dia bagus juga nih, bagus banget ya. Manu Polking ini ya, pelatih asal Brazil, karena udah membawa Thailand itu juara Piala AFF ya. Kalau nggak salah udah 2 kali dia bawa, apa 3 kali tuh ya, lupa gue. Tapi si Manu Polking ini tuh kabarnya mulai sekarang itu udah dipecat guys oleh Thailand ya, Federasi Sepak Bola Thailand. Padahal penampilannya juga nggak buruk-buruk amat, nggak mengecewakan amat di kualifikasi Piala Dunia ini. Walaupun di ajang uji coba di FMD ya, FIFA Matchday, itu mereka kan ya dibantai mulu ya, karena mereka main tandang, itu dia cakepnya. Karena mereka main tandang di uji coba, jadi ketika di ajang resmi, ketika main tandang itu mereka udah nggak panik, nggak gugup, udah tahu situasinya. Thailand itu jeleknya di FMD itu karena mereka main tandang dan lawannya itu pun levelnya di atas mereka ya. Seperti di konten gua sebelumnya yang gua bahas, itu ada Georgia ya, nama negaranya, mereka dibantai 8-0 dan kalah lawan Estonia 1-0. Itu ya mereka tim-tim ya Eropa, modelnya tim-tim Eropa tuh, Georgia dan Estonia ini. Kalah tuh Thailand tuh, ya mereka mengecewakan di situ. Tapi di ajang resminya, di ajang sesungguhnya, di kualifikasi dunia, Piala Dunia, mereka nggak tampil buruk-buruk amat dengan kalah lawan China itu 2-1 doang gitu di kandang, walaupun di kandang ya. Tapi kita tahu China itu ya tim Asia luar biasa, sangat kuat, selevel Korea Selatan, Jepang ya. Nggak selevel sih, agak di bawah dikit ya, agak di bawah 2 peringkat lah. Walaupun ranking FIFA juga jauh, tapi tipe permainannya itu sebagus ya Korea Selatan dan Jepang, karena tim Asia Timur juga China ini. Dan mereka bukan bisa juga, hanya kalah 2-1 walaupun di kandang. Yang menggambarkan Manu Polking ini nggak buruk-buruk amat gitu. Dan ketika si Manu Polking ini bermain tandang gitu kan, keluar kandang di laga kedua kualifikasi Piala Dunia ini melawan Singapura, mereka menang 3-1 guys. Menang 3-1 lawan Singapura, yang dimana Singapura juga kita tahu itu sama kayak Filipina ya. Banyak pemain naturalisasinya juga, bukan banyak, hampir full tim tuh dulu tuh Singapura tuh ya. Semua pemain itu naturalisasi ya. Dan levelnya pun sama kayak Filipina, tapi mereka bisa menang 3-1 di kandangnya Singapura lagi, di luar kandang Thailand. Tapi pelatih mereka Manu Polking ini asal Brazil itu dipecat guys, dan digantikan kabarnya itu pelatih Thailand ini yang sekarang itu pelatih asal Jepang ya. Jadi terinspirasi juga nih mungkin Federasi Sepak Bola Thailand sama
Vietnam dan Indonesia dan Malaysia ya, sama-sama pakai pelatih Asia Timur, Korea. Tapi untuk membedakan mungkin Federasi Thailand ini Jepang aja deh, kita coba deh gitu. Kita balik ke pembahasan. Si Manu Polking ini dipecat guys. Dengan evaluasi dari Federasi Sepak Bola Thailand itu, walaupun ngebubuk amat seperti yang gue bilang tadi di kualifikasi Piala Dunia, menang lawan Singapura di kandang mereka dan hanya kalah 2-1 sama China. Ngebubuk amat, tapi nih Federasi Sepak Bola Thailand ini berani pecat Manu Polking ini tanpa alasan sama sekali. Mungkin target Federasi Sepak Bola Thailand ini itu memasang target yang tinggi guys ya. Terutama pas mereka kandang gitu kan, bermain di Thailand lawan China, aturan targetnya itu menang ya. Walaupun lawan Singapura main di tandang mereka udah menang, tapi ya mungkin seperti itu, memasang target yang lebih. Jadi ketika ada kesalahan sekecil pun, pada kesalahan sekecil pun segede biji, mereka langsung pecat-pecat aja. Mungkin yang gue dengar kabarnya juga mereka udah evaluasi juga si Manu Polking ini, terutama di kegagalan timnas Thailand ini meraih Piala Kings Cup ya. Jadi Kings Cup itu turnamen yang Thailand adakan di setiap tahunnya, Piala Kerajaan Thailand ya, Kings Cup. Dan di situ lawannya juga ada Irak ya, lawan kita di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia nanti ya. Dan Thailand ini imbang tuh, berhasil ya seri lah lawan si Irak ini ya. Thailand udah menembus final di Kings Cup tersebut dan di final ketemu Irak ya. Mereka bermain imbang sampai akhirnya itu adu penalti dan akhirnya Irak menang-menang juga. Tapi sebelum adu penalti, Thailand ini berhasil mengimbangi permainan Irak dan itu pun bagus permainannya. Tapi si Manu Polking ini dipecat, itu berani banget seperti yang gue bilang itu. Dan apakah coach kita timnas Indonesia ini bakal sama yang akan melakukan sebuah pergerakan seperti Thailand ini, segera mengevaluasi STY dan mungkin menggesernya mungkin ya, karena emang kontrak STY juga sebenarnya udah mau habis guys, tinggal sebulan ini Desember habis. Sebenarnya Desember habis, tapi karena di Januari ini ada Piala Asia ya, dan juga yang ngebawa Indonesia lolos ke Piala Asia ini kan Sintayong ya, jadi ya kita ya harus menghargai juga lah jasa Sintayong. Jadi Sintayong ini sebenarnya habis di Desember, cuma karena ada Piala Asia jadi dibikinlah kontrak sama Pak Erick Thohir ini, kontrak jangka pendek 5 bulan aja. Jadi Sintayong habis di Desember, tapi Sintayong ini masih bekerja tuh dengan Indonesia sampai 5 bulan, berarti sampai Juni ya. Jadi sampai Piala Asia dan sampai lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia di GBK ya, dan juga tandang di Hanoi. Sampai di situ si Sintayong ini sampai Juni doang. Dan mungkin dari 5 bulan itu Erick Thohir dan PSSI akan evaluasi banget tuh, diperpanjang apa enggak nih, karena emang kontraknya ini kan cuma jangka pendek ya setelah Desember ini. Dan menurut gua sih ya penting banget PSSI ini mengevaluasi seperti Thailand ini ya. Bukannya gua anti SD, waduh salah besar kalau kalian bilang gua anti SD. Kalian bisa tonton konten gua sebelumnya, terutama yang gua bahas prestasi Sintayong ya di Indonesia dan juga di prestasi Sintayong di Korea. Itu gue bahas semua prestasi Sintayong, kok bagusnya Sintayong seperti apa, gue bahas di situ semua, gue kupas di situ semua. Kalian cari aja video di channel ini ya, Bola Oscaria tuh prestasi Sintayong gitu, kita ketemu. Jadi gue bukan anti STY, tapi gue ini emang ya kita realistis aja guys ya, sesuai fakta. Kalau emang bagus, mainnya bagus, kita bilang bagus, sesuai fakta aja. Kalau emang mainnya buruk ya kita bilang buruk ya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, jangan kan di sepak bola dunia nyata, di game pun, di PES kadang ada tim yang turun, ada pemain yang turun, ada pemain yang naik. Jadi kalau emang lagi buruk ya gue bakal bikin konten kayak gini, kritis ya. Kalau emang lagi mainnya bagus, gue akan bikin konten ya memuji gitu, mengapresiasi. Jadi bukan gue anti STY ataupun anti pemain keturunan ataupun anti lokal pet, enggak. Gue ini mendukung semua, mau lokal pet, mau pemain keturunan, mau pelatih asing, pelatih lokal, gue dukung semua. Kalau emang mereka ini ya bagus gitu, jadi kita dukung semua. Dan sekarang gue akan mengkritik karena emang mainnya lagi buruk-buruknya.
karena emang ya itu dia, kita realistis juga, tim itu kadang ya turun dan naik ya, ada fasenya, kadang bagus, ada fasenya kadang jelek. Adalah yang bilang komen kemarin katanya, bola Oscar banyak ngomong lu katanya, coba deh lu yang main, lu yang latih sono. Buset deh gue bilang, lah gue bukan pemain bola, gue bukan pelatih bola. Di sini kan gue penikmat bola seperti kalian lah, supporter bola ya, supporter timnas Indonesia, penikmat ya. Kayak kalian aja, kalian ini jatuhnya ya supporter kan, penikmat. Tapi kalau kalian nonton bola, kalian ini kan penikmat nih, penikmat ya, supporter ya, penonton. Kalian nonton bola misal timnas, mainnya bagus pak, jelek. Kalau bagus berarti kalian menikmati sesuai sama judulnya itu, penikmat sepak bola, supporter sepak bola. Tapi kalau mainnya buruk, waduh buruk nih, kalian menikmati nggak? Hah? Nggak nikmat kan? Terus status kalian sebagai penikmat gimana gitu kan? Jadi seperti itu. Bukannya gue kayak anti lah, apalah gitu kan, seperti yang komen tadi gue bilang, banyak omong lu bola Oscar. Coba deh lu yang main ya. Kecuali gue pemain bola ataupun pelatih bola, terus gue main kritik. Lu bisa nggak? Lu kan pemain bola, lu kan pelatih bola. Coba deh lu yang ini lah. Gue bukan pemain bola, pelatih bola. Gue cuma penikmat. Kalau emang gue nikmat ya gue bakal kritis. Dan kritis gue ini bukan kritis apa ya, kayak menghujat lah, ngata-ngatain lah. Ya kritisnya ini gue membangun, seperti di konten gue sebelumnya itu yang kemarin banget ya. Gue kritis itu ada juga gue memberikan saran gitu kan, membangun. Kayak misalnya kemarin STY mainnya buruk di Filipina kemarin, terus gue bilang coba deh nanti kalau lagu uji coba FMD Pilamesnya mainnya coba main tandang aja. Kalau kita kan kemarin kan kebanyakan FMD-nya itu di kandang mulu ya, jadi terlalu zona nyaman di kandang. Pas kita main di luar, main di tandang, ya mainnya buruk karena nggak terbiasa main di luar gitu. Kayak alasan STY kemarin katanya faktor kelelahan habis dari Irak gitu kan, ya karena kebiasaan main di kandang gitu, main-main deket-deket aja gitu. Sementara kalau main di tim sepak bola apalagi di dunia gitu kan, ya kita harus pergi-pergi, apalagi nanti kalau lolos di Piala Dunia pergi ke Amerika Serikat gitu kan, kecapean, kelelahan, nanti alasannya nggak bisa begitu juga. Gitu dia, gue kritik ini ya bukan kritik menghina-hina, menghujat lah, gue kritisnya membangun gitu kan, kita sharing-sharing, diskusi agar tercipta hal-hal positif gitu, seperti itu. Jadi menurut gue kalau misalnya nanti STY sudah habis kontraknya, apakah diperpanjang enggak? Kalau menurut gue pribadi, ini opini pribadi ya tergantung nanti evaluasi kita lihat terutama di Piala Asia, karena dikit lagi nih event yang paling dekat ini kan Piala Asia di Januari ya, dan di pertengahan kayak di Maret dan April itu ada Piala Asia Under 23, dan kita ketemu sama yang berat-berat tuh, grupnya lumayan sulit tuh ya. Di Piala Asia Under 23 itu ada tuan rumah malah bahkan ya, Qatar, Jordania, dan Australia. Buset ini Qatar, Jordania, Australia ini kuat-kuat banget ini. Tapi gue tetap optimis ya, apalagi sama STY, karena di Under 23 ini levelnya itu berbeda sama senior ya. Kayak di konten gue, pembahasan gue di timnas Under 17 Piala Dunia kemarin tuh, kalian bisa tonton di konten tersebut. Gue bilang senior sama junior itu beda kadang ya, nggak tergantung sama ranking FIFA juga ya. Kadang Under 23 bagus, senior aja blok. Ada juga sebaliknya, Under 23 aja blok, senior bagus. Jadi Piala Asia Under 23 gue tetap optimis, sangat optimis ya pada STY. Ya gue akan dukung lah ya, apalagi di pemain-pemain Under 23 kita juga udah rasanya levelnya itu kan senior di timnas senior ya. Jadi gue optimis kalau di Piala Asia Under 23. Nah kalau di Piala Asia senior nanti Januari Februari ini itu sulit ya, karena kita sudah melihat permainan sebelumnya lawan Irak dan lawan Filipina. Kalau mainnya masih kayak gitu ya agak sulit ya. Jadi ya, menurut gue kalau STY mau diperpanjang, dia harus benar-benar membuktikan ya taktiknya yang pas, formasinya, strategi yang pas, pemilihan pemain yang pas ya, agar nanti di Piala Asia bisa berbicara banyak ya. Kalau nggak bisa berbicara banyak ya sama aja guys, sama aja kayak pelatih-pelatih sebelumnya. Gimana? Jadi lumbung gol lah, kalah mulu lah gitu. Jadi ya itu dia ajang pembuktian STY nanti di Januari Februari. Apakah kontrak dia diperpanjang atau tidak? Kita nantikan aja di Januari Februari itu di Piala Asia di Qatar ya. Oke kalian,
sampai di sini aja bahasan konten kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini sambil ngerokok dan santuy ya. Jadi nggak terlalu serius, ngapain kita serius-serius ya. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.